Bangkit dari berbagai negara benua Eropa, mendukung Palestina. Inilah tanda-tanda kebangkitan tasawuf dunia. Fakta bicara. Ketika Sang Mursyid Thariqah Syiddiqiyah sudah dawuh, maka berkat rahmat Allah senantiasa menyertainya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketika Sang Mursyid Thariqah Syiddiqiyah Indonesia, Kiai Muhammad Mukhtar Muti Syekh Mutarujo Al-Majtebe, sudah menyatakan kemerdekaan Palestina, maka sangat bisa dipastikan tidak akan ada lagi yang mampu untuk membendungnya. Meskipun Israel dan sekutunya masih terus-menerus melancarkan serangan militer dengan membabi buta. Keberadaan Palestina sebagai anggota kehormatan telah disetujui oleh United Nations, UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Pada sidang pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Jumat, 10 Mei 2024, lalu, sebanyak 143 negara mengakui Palestina sebagai sebuah negara. 9 negara lainnya menentang, dan 25 negara memilih abstain. Artinya, mayoritas negara di dunia mendukung Palestina menjadi anggota ke-194 PBB. Majelis Umum PBB telah mengesahkan pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina, termasuk hak untuk duduk bersama negara anggota, mengajukan resolusi, menjadi ko-sponsor resolusi, memimpin sidang Majelis Umum PBB, menjadi anggota komite, dan berpartisipasi penuh dalam konferensi PBB. Seperti kita ketahui bersama, bangkit dari berbagai negara benua Eropa, mendukung Palestina. Di antaranya Presiden Turki, Erdogan mengajak negara Muslim bersatu melawan kekejaman Israel. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga sudah mengakui negara Palestina. Kemudian negara Irlandia, Norwegia, Spanyol, akhirnya secara resmi mengakui negara Palestina. Selanjutnya negara Prancis juga menyatakan siap akui negara Palestina. Robert Golob, Perdana Menteri negara Slovenia, menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Inilah tanda-tanda kebangkitan tasawuf dunia. Fakta bicara. Ketika Sang Mursyid Thariqah Syiddiqiyah sudah dawuh, maka berkat rahmat Allah senantiasa menyertainya. Menteri Pertahanan, Menhan, RI Prabowo Subianto menyoroti dinamika konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Gaza. Prabowo menyerukan adanya gencatan senjata sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara ISS Shangri-La Dialogue ke-21 yang digelar di Singapura, Sabtu, 1 Juni 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyorot usulan gencatan senjata yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Meskipun kita harus mempelajari lebih lanjut perihal detail proposal gencatan senjata tersebut, kami melihat usulan tersebut sebagai langkah yang tepat dan penting untuk menuju ke arah yang benar, kata Prabowo. Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadi solusi dua negara, sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina. Saya juga ingin menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung gencatan senjata yang komprehensif serta permanen, sebagai langkah penting untuk menuju perdamaian di antara Israel dan Palestina, jelas Prabowo. Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kami beserta banyak negara lainnya di dunia saat ini bahwa satu-satunya solusi nyata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina adalah solusi dua negara, tegas Prabowo seraya memperhatikan dinamika yang terus berkembang di Gaza hingga saat ini. Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik yang dibutuhkan di Gaza atau yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kami siap melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi bantuan kemanusiaan serta kami siap apabila diminta PBB, untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian yang penting untuk mempertahankan dan memantau gencatan senjata, serta menyediakan keamanan bagi semua pihak, tutur Prabowo. Kami juga siap untuk mengirim tenaga medis untuk mengoperasikan RS lapangan di Gaza tentu dengan persetujuan semua pihak, pungkasnya.
Selain itu, Prabowo yang juga menjadi presiden terpilih di Pilpres 2024 itu sebut pentingnya solusi damai dari konflik dunia yang melibatkan sejumlah negara seperti Palestina. Prabowo menyoroti serangan Israel ke Rafah beberapa waktu lalu. Prabowo menilai, perlu ada investigasi komprehensif agar kejadian serupa tidak berulang. Peristiwa tragis baru-baru ini di Rafah, di Gaza yang telah mengakibatkan banyak korban tak berdosa, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil, kata Prabowo. Insiden-insiden memilukan ini memaksa kita untuk segera menyerukan investigasi komprehensif. Kita memahami sepenuhnya bahwa tragedi seperti ini sangat penting untuk dicegah agar tidak terulang kembali, ujar Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan memahami bahwa konflik yang terjadi di Palestina memiliki riwayat panjang dan menyatakan bahwa warga Palestina berhak atas kehidupan yang damai. Hak-hak itu tidak hanya bagi Israel, tetapi juga hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka sendiri dan hidup dalam damai, tutur Prabowo. Prabowo juga mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia merasa turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Palestina. Mengapa ini penting bagi kami? Karena Indonesia adalah bagian dari dunia Islam. Apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Gaza, berdampak pada keprihatinan masyarakat Indonesia,